Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran memang sangat baik untuk disimak. Sebab di dalam kisah Nabi Sulaiman terdapat kisah-kisah yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan seorang raja ketika itu sedang mengumpulkan pasukannya dari golongan manusia, jin, dan hewan, termasuk pasukan burung. Menyadari bahwa burung hudhud tidak ada dalam pasukan burung, Nabi Sulaiman pun bertanya-tanya, mengapa burung hudhud tidak ada dalam barisan pasukannya? Hingga beliau alaihissalam mengancam akan menghukum burung hudhud jika ia tidak datang dan tidak memberikan alasan yang jelas. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang menyadari bahwa burung hudhud tidak ada dalam barisan pasukannya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kerajaan yang kekuasaannya meliputi manusia, jin, dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau alaihissalam merupakan seorang raja sekaligus panglima perang yang disegani oleh seluruh makhluk Allah, termasuk hewan dan jin. Tak heran, Nabi Sulaiman juga memahami semua bahasa binatang. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16. Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran surat An-Naml ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama burung hudhud. Dalam kisah itu disebutkan bahwa burung-burung sudah berada dalam barisan masing-masing yang setiap barisan mengutus utusannya untuk menghadap sang raja. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, serta datang kepadanya dengan membawa perwakilan masing-masing, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan bala tentara dengan sang raja. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, tugas burung hudhud adalah mencari air jika semua pasukan kesulitan mendapatkan air dalam perjalanan di padang pasir. Dia hanya bertugas mengecek apakah di tempat tertentu terdapat air atau tidak. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung ini diberi kemampuan untuk memantau keberadaan air di dalam tanah. Jika burung itu telah memberikan informasi keberadaan air, maka mereka pun segera menggali tanah tersebut dan mengambil airnya untuk keperluan mereka. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menemukan burung hudhud di posisi yang ditentukan baginya. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Quran surat An-Naml ayat 20. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah mengapa burung hudhud tidak berada di tempatnya? Apakah ia tidak melihat kedatangan Nabi Sulaiman? Kemudian beliau alaihissalam mengancam dengan suatu siksaan, kecuali jika ia datang dengan membawa alasan yang bisa menyelamatkan dirinya dari kesalahan ini, seperti yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 21. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Quran surat An-Naml ayat 21. Tidak lama menghilang, burung hudhud itu pun datang. Kemudian ia membawa kabar dan segera melaporkan temuannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk, mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi,
dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Quran Surat An-Naml ayat 20-26. Sungguh menarik apa yang dilaporkan oleh Hudhud. Rupanya, burung itu sudah terbang sangat jauh sekali sampai ke negeri Sabah, dekat bendungan Ma'rib Yaman, dekat Shan'a sekarang ini. Diperkirakan jarak antara Palestina, pusat kerajaan Nabi Sulaiman dan Yaman lebih kurang 2.400 km. Burung Hudhud menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Kerajaan itu cukup besar dan makmur. Sang ratu duduk di atas sebuah singgasana yang besar. Sayangnya, ratu dan penduduk kerajaan itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembah matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kerajaan besar milik Raja-Raja Sabah di negeri Yaman. Lalu, salah seorang raja memilih salah seorang wanitanya untuk memegang kekuasaannya, hingga akhirnya mereka mengangkat wanita tersebut sebagai pemimpin rakyatnya. Ratu ini bernama Balqis, singgasana kerajaannya dihiasi dengan berbagai macam permata, mutiara, emas, dan perhiasan yang megah. Di samping itu, perniagaan negeri Sabah juga terkenal dengan hasil pertaniannya. Raja-raja negeri Sabah membangun bendungan-bendungan air, di antaranya bendungan raksasa di kota Ma'rib yang dikenal dengan Bendungan Ma'rib. Dengan adanya bendungan ini, kaum Sabah dapat mengadakan irigasi yang teratur, sehingga daerah Yaman menjadi subur dan produktif. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak percaya begitu saja dengan laporan prajuritnya. Beliau menguji kebenaran laporan Hudhud dengan menyuruhnya mengantarkan sebuah surat kepada penguasa negeri itu. Setelah menjatuhkan surat itu di istana Ratu Sabah, Hudhud diperintahkan untuk mengamati apa respon mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 27-28. Maka terbanglah kembali Hudhud ke negeri Sabah untuk mengantarkan surat sang raja yang juga Nabiullah. Setelah surat itu dilemparkan ke istana Ratu Balqis, burung Hudhud bersembunyi sambil mengamati apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis dan para pembesar kerajaan. Setelah surat itu sampai ke tangan Ratu Balqis, segera dia kumpulkan para pembesar kerajaan untuk berunding apa yang harus mereka lakukan untuk merespon surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah ia, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Setelah para pembesar kerajaan berkumpul, sang ratu membacakan isi surat Nabi Sulaiman yang baru saja diterimanya. Lalu Ratu Balqis mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman. Rupanya, burung Hudhud tidak berbohong. Ia benar-benar menunjukkan kepada Nabi Sulaiman kalau kerajaan Sabah benar-benar ada. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung Hudhud yang dikisahkan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.